Nah, di Barat itu masih ada muncul Islamofobia. Sementara sebagian masyarakat kita juga Kristenfobia, gitu kan. Bagaimana Romo melihat itu di Indonesia? Sebab Paus ini kehadiran ke sini kan sebagai kunjungan kemanusiaan, perdamaian. Hendaknya jangan ditarik-tarik pada satu konflik fobia itu. Kalau di Indonesia kita jangan terlalu memperhatikan masih ada kasus-kasus intoleransi, bahkan ada kasus-kasus terorisme. Menurut saya itu tidak akan berakhir, bukan di Indonesia, itu di dunia modern. Teroris itu kelompok sangat kecil, itu bukan satu umat, bukan di sekitar gedung ibadat, tetapi orang kecil yang mereka datang seperti di Surabaya waktu itu satu keluarga yang merasa bisa masuk surga dengan membunuh orang Kristen. Itu yang mencolok di Indonesia adalah bahwa lalu ada teman-teman Muslim yang datang untuk membersihkan juga yang kotor dan sebagainya. Kesan saya bahwa dalam 50 tahun hubungan antara kami Katolik dan saya kira juga Protestan dengan Islam Indonesia menjadi semakin gampang, akrab, saling percaya dan juga saling mendukung. Jadi saya merasa enteng, gampang di sini. Saya pribadi belum pernah mengalami suatu perlakuan yang tidak enak. Sama sekali tidak. Selalu baik-baik. Saya berpendapat bahwa itu mesti menjadi contoh. Saya dari Jerman kadang-kadang ditanyai mengenai situasi gereja. Kadang-kadang mereka bertanya, wah bagaimana umat Katolik di dalam negara yang banyak Islam, apa susah? Saya bilang tidak susah. Misalnya di Jawa ya. Di Jawa Katolik umat saya itu paling-paling 1,5%. Dan 1,5% itu hidup, berkomunikasi, bekerja, beribadat tanpa masalah apapun, tanpa merasa takut. Jadi suasana itu biasa. Dan saya berpendapat bahwa mungkin juga di tempat lain di dunia bisa belajar sesuatu dari kita. Jadi saya agak optimis terus terang saja. Makasih. Ded, ada yang tanya, Ded? Iya, saya kira menarik tadi Romo menyampaikan ya bahwa penting sekali untuk mendengar katanya. Paus Fransiskus ini terkenal dengan petuah-petuahnya kepada umat Katolik untuk juga bisa mendengar. Tapi kalau saya melihatnya lebih dari sekedar itu. Tradisi Katolik kita kenal sangat kuat juga dengan keterbukaan, bahkan jauh lebih awal mungkin dari kelompok-kelompok manapun. Kami mendengar dulu ada istilah Konsili Vatikan. Nah, kampus ini, UI3 ini meskipun namanya Islam, Universitas Islam Internasional Indonesia, ada juga semangatnya sangat inklusif, Romo. Nah, saya ingin mungkin Romo bisa mengelaborasi sedikit bagaimana itu cita-cita dan pandangan inklusivitas tumbuh di kalangan masyarakat Katolik dan kemudian mempengaruhi sedemikian banyak umat lain di dunia. Tentu yang dirumuskan dengan sangat bagus di Konsili Vatikan kedua itu tahun 1962 sampai 65 sesuatu yang tumbuh dari pengalaman. Dan salah satu pengalaman juga adalah bahwa dunia itu memang penuh dengan orang dari macam-macam agama. Dan bahwa orang dari agama-agama lain adalah orang baik juga. Sehingga tentu dipikirkan, tentu orang dari agama lain itu juga punya tempat di dalam surga Tuhan itu. Dalam konsili itu lalu itu diungkapkan dengan sangat jelas. Bagi saya ada dua hal yang sangat penting. Yang pertama, Gereja Katolik
menyatakan bahwa Allah menawarkan keselamatan. Maksudnya surga kepada semua orang. Berarti tidak hanya yang dibaptis. Bahkan ditulis tidak hanya pada orang yang eksplisit percaya pada Tuhan, asal mereka hidup menurut suara hati. Semua mereka akan diselamatkan. Bagi saya itu memberikan suatu keringanan. Saya melihat orang, teman-teman Muslim, tapi juga yang lain-lain, tidak perlu takut. Tentu surga tidak sempit itu. Masa surga hanya bagi satu agama. Lalu satu pernyataan penting dalam teks lain Nostra Aetate, di mana di situ ada satu bab mengenai Islam yang sangat menghormati Islam, juga mengenai keyahudian. Tapi yang satu mengatakan gereja Katolik menghargai apa yang benar dan suci dalam agama-agama lain. Itu pernyataan yang cukup penting. Karena mengakui bahwa di agama yang berbeda ada kebenaran. Bukan hanya baik-baik begitu, tapi ada kebenaran. Suci berarti itu dari Allah. Jadi gereja mengakui bahwa dalam agama-agama lain ada unsur-unsur dari Allah. Di situ sebetulnya Yohanes Paulus kedua juga penting. Dia menulis bahwa apapun yang baik di antara manusia tidak bisa tanpa Roh Allah. Dan karena itu dia tulis Roh Allah ada di mana-mana. Tidak hanya di dalam gereja. Di mana-mana kita bisa ketemu Roh Allah. Bagi saya itu sangat penting, memberi dasar sederhana untuk mensyukuri ada agama-agama lain. Ada perbedaan. Saya senang kalau orang menemukan Yesus, tapi saya tidak khawatir kalau tidak. Sikap Vatikan seperti itu, apa pengaruhnya pada umat Katolik di dunia dan dampaknya terhadap hubungan antara agama, terutama dengan Islam dan agama-agama yang lain? Ya, saya punya kesan bahwa itu misalnya di Indonesia itu sangat berpengaruh. Juga yang masih beragama di Eropa, masalahnya sebetulnya bahwa di situ keagamaan sendiri mundur. Di Jerman misalnya, bagian yang terbesar adalah orang tidak beragama. Katolik adalah jumlah yang paling besar, 28%, Protestan 27%, Islam sekitar 5%, tidak diketahui persis karena agama tidak dicatat. Yang tidak beragama dan dari yang beragama ada juga yang jarang ke gereja. Mereka mudah terkena oleh macam-macam prasangka dan sebagainya. Misalnya Islamofobi yang tentu terjadi karena peristiwa-peristiwa seperti baru saja di Solingen itu di Jerman, di mana orang dari Syria dengan pisau begitu saja di jalan membunuh 3 orang dan melukai berat masih beberapa orang lain. Itu lalu diumumkan bahwa itu sedikit orang, bahwa itu tentu oleh Muslim, kalau dia Muslim juga sangat dikutuk, itu hilang. Jadi itu bahayanya di situ, tidak dari sudut agama. Makin orang beragama, makin dia akan terbuka pada agama-agama lain. Betul.